3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi kepada kita kelompok 1 dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan afektif. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sipa Nazifa, saya sendiri Tamar Setiani, Tuti Raraswati, dan Wahyu Seno Aji akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas. Next. Pertama, apa itu perkembangan afektif? Yaitu adalah proses perkembangan individu atau perubahan-perubahan internal untuk menjadi individu yang baik dan juga masyarakat sosial yang baik. Dalam kasus ini dikhususkan ada tentang permasalahan emosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke. Di sini ada perkembangan emosi. Nah, kehidupan seseorang umumnya memiliki dorongan dan minat untuk mencapai sesuatu. Seberapa banyak dorongan dan minat orang itu dipenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan setiap orang itu berbeda-beda, berjalan menurut polanya masing-masing. Seseorang dengan kehidupannya yang mulus, di mana keinginannya dapat terpenuhi, ia cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dapat menikmati hidupnya dengan baik. Nah, sebaliknya, jika keinginannya tidak berhasil karena kurang mampu atau karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau sangat memungkinkan perkembangan emosionalnya dapat terganggu. Seorang individu dapat merespon sesuatu yang lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Tapi pada saat tertentu, dorongan emosional dapat campur tangan mempengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memenuhi tersebut, perlu mengetahui apa yang dipikirannya. Gejala emosional itu seperti malu, takut, marah, benci, bangga, perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Nah, selain contoh, malu, takut, marah. Nah, gejala emosi, apalagi ketika seseorang menendang bola ke saya, itu saya tuh mudah gampang emosi, mudah marah kepada si yang menendang orang itu saat mudah emosionalnya gitu. Next slide. Nih, perbuatan sehari-hari umumnya disertai dengan perasaan-perasaan tertentu seperti senang, sedih, kecewa, cemas, dan lain sebagainya. Dan itu semua itu disebut warna efektif. Warna efektif ini kadang kuat, kadang lemah, atau bahkan samar, atau yang lainnya. Jika warna efektif kuat, maka perasaan menjadi lebih dalam, luas, jelas, dan terarah. Perasaan seperti ini disebut emosi dan ditandai oleh perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, perubahan fisik terjadi seperti yang pertama itu ada reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah bila marah, denyut jantung bertambah cepat, terkejut, pernapasan panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering, mengering ketika takut dan tegang, bulu roma berdiri ketika takut, pencernaan mencret atau perasaan mencret-mencret, otot tegang dan bergetar ketika takut, komposisi darah berubah kalau emosi. Next, selanjutnya, Siva. Ada karakter perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja berarti badai dan tekanan, masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat
dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi karena berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi sebagai konsekuensi usaha penyelesaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Secara normal, pola emosi masa remaja sama dengan pola emosi masa anak-anak. Perbedaannya pada macan dan derajat rangsangnya yang membangkitkan emosinya dan pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Gersild 1957 halaman 133. Ada beberapa kondisi emosional. Yang pertama ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Seperti jatuh cinta, terus cintanya juga disambut oleh orang yang dicintanya, dan lain-lain. Dan kedua ada takut dan cemas. Semua orang pasti mengalami rasa takut. Ini disebabkan adanya kejadian-kejadian mengancam dan membahayakan, mimpi buruk, atau merasa tertuduh atas kesalahan yang dibuat. Yang ketiga ada cinta atau kasih sayang. Kapasitas untuk mencintai yang lain dan kebutuhannya untuk dicintai oleh orang lain adalah faktor penting dalam kehidupan remaja. Kemampuan untuk menerima sama penting dengan kemampuan untuk memberi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta sangat penting walaupun kebutuhan perasaan itu disembunyikan. Kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan emosi paling penting yang dimainkan peranan menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya rintangan terhadap rencana yang seharusnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya dibacakan oleh Taras. Tiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar atau Hurlock 1960. Nomor 266. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku memunculkan reaksi emosional. Rasa sakit atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar, mulut menjadi kering, dan jantung berdetak cepat. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat bantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat pencernaan. Satu-satunya cara efektif agar selalu rileks adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Gangguan emosi dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara atau gagap. Next slide. Yang keempat, perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi. Dan pada saat pemunculannya, perbedaan ini sudah dimulai sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambah usia anak-anak. Disebabkan oleh keadaan fisik dan taraf kemampuan intelektualnya serta kondisi lingkungan. Yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar sehingga mereka menjadi lebih tenang dan mudah ditangani. Cara dasar lain adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri
agar mereka bisa berlatih untuk mengenal diri sendiri. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah dan pada hal-hal yang positif. Next. Akan dilanjut oleh Tamara. Dan poin kedua adalah perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Berdasarkan Sutikna 1988 nomor 5. Terkandung dalam Pancasila yang menjadi pegangan seseorang sebagai warga negara Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Moral adalah ajaran baik buruknya perbuatan, tingkah laku, atau akhlak. Hal ini perlu dilakukan agar nilai buruk dapat dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan membedakan perbuatan baik dan salah dan menjadi alat pengendali dalam bertingkah laku sesuai dengan nilai hidup. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan moral, norma, dan nilai. Menurut Sarlito 1991 nomor 91. Dan menurut Freud, semua konsep itu menyatu dalam konsep superego, yaitu merupakan bagian dari jiwa yang mengendalikan tingkah laku ego. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Perwujudan nilai, moral, dan sikap memerlukan waktu yang panjang dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti menciptakan komunikasi yang baik dan menciptakan iklim lingkungan yang sesuai dan serasi. Nah, itu adalah penjelasan dari kami terkait perkembangan afektif, di mana emosi terlibat dalam perkembangan diri seorang remaja. Seperti yang sudah kita ketahui, remaja sangat rentan mengalami hal-hal yang berubah-ubah, dan oleh karena itu kita sebagai calon pendidik atau calon guru harus bisa terbiasa mengendalikan atau memahami serta mengetahui perasaan-perasaan dan emosi serta perkembangan peserta didik kita sendiri. Begitu. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.